Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi dengan saya Rapan. Pada kesempatan kali ini, sini kita masuk ke pembahasan materi firewall NAT ya. Sini ada beberapa pembahasan. Yang pertama itu ada SCNAT, Masquerade, ada SRC-NAT, SRC-NAT. Di sini juga ada persiapan topologi untuk Apache 2. Di sini ada DST-NAT. Dan di sini juga ada konfigurasi untuk DNS server dan juga itu ada terakhir itu ada DST-NAT untuk redirect ya. Oke, langsung saja untuk yang pertama di sini ada yang namanya SCNAT Masquerade ya. Untuk firewall NAT kali ini, untuk NAT itu adalah Network Address Translation yang dimana NAT ini berfungsi untuk mentranslate IP private ke IP publik. Nah, untuk NAT ini ialah metode yang digunakan untuk menghubungkan kumpulan IP private ke jaringan internet dengan menggunakan satu alamat IP publik. Jadi kita bisa lihat di sini pada menu inbox di sini ya pada sebelumnya. Di sini tuh pada menu IP selanjutnya firewall pada menu bagian NAT di sini. Nah, NAT itu merupakan salah satu fitur yang tersedia dari firewall MikroTik kita dan ini fiturnya. Jadi untuk di sini tuh untuk NAT itu ada dua tipe ya yang terdapat pada firewall NAT. Kita bisa lihat di sini. Benar-benar general di sini. Nah, di sini tuh ada SCNAT. Yang pertama itu ada SCNAT dan yang kedua itu ada DSTNAT ya. Nah, untuk SCNAT ini kita bisa lihat pada gambar di sini. Sebentar. Ini permohonan di sini. Untuk firewall NAT di sini ada dua tipe, ada SCNAT dan juga DSTNAT ya. Untuk SCNAT itu digunakan ketika kalian yang ada di dalam router ingin keluar internet. Untuk SCNAT di sini itu terdapat ada dua, yaitu Masquerade dan juga SCNAT. Untuk Masquerade itu digunakan untuk menghubungkan jaringan lokal ke internet menggunakan IP publik dynamic. Dan untuk SCNAT di sini digunakan untuk menghubungkan jaringan lokal ke internet menggunakan IP publik statik. Jadi di sini itu perbedaannya itu adalah menggunakan dynamic ya. Untuk Masquerade itu dynamic dan SCNAT itu ya publik statik. Nah, untuk yang namanya Masquerade dan juga SCNAT, untuk Masquerade ini itu menerjemahkan banyak IP private menjadi satu IP public dynamic. Kalau yang SRC-NAT, yaitu SRC-NAT ini menerjemahkan banyak IP private menjadi satu IP public static. Jadi untuk router MikroTik kita itu bisa mendapatkan IP publik pada interface yang mengarah ke ISP, baik secara dynamic ataupun statik tergantung dari ISP-nya. Jadi untuk misalnya kita simpulkan di sini, jika IP publik MikroTik kita bisa mendapatkan secara dynamic dan statik, bisa keduanya ya, maka action yang bisa gunakan itu adalah Masquerade. Tapi kalau misalkan MikroTik kita hanya mendapatkan statik saja, hanya bisa mendapatkan statik, jadi maka action yang cocok itu digunakan adalah SCNAT ya. Semoga di sini. Jadi seperti itu, jadi itu tergantung dari ISP-nya. Jadi begitulah untuk konsep dari action Masquerade dan juga SCNAT pada jenis tipe SCNAT di sini. Jadi sini tuh hampir sama ya, untuk yang SCNAT itu digunakan klien yang ada di dalam router ingin akses keluar menggunakan internet, dan untuk SCNAT terbagi menjadi dua action. Ada yang namanya Masquerade dan juga SCNAT. Jadi kalau misalnya IP publik MikroTik kita hanya bisa statik saja, maka action yang digunakan SCNAT ataupun dynamic, maka Masquerade pun yang cocok untuk digunakan dengan actionnya. Dan di sini kita bisa lihat
bisa menggunakan di sini menggunakan action masquerade karena MikroTik kita bisa didapatkan ataupun MikroTik kita bisa mendapatkan IP publik yaitu maupun dynamic ataupun statik. Jadi bisa menggunakan yang masquerade. Misalkan hanya untuk bisa statik itu cuma bisa menggunakan yang satunya yaitu SRCNet ya. SRCNet ini. Jadi seperti itu untuk SCNet dalam masquerade. Selanjutnya itu ada SCNet, bagian SRCNet ya. Oke, untuk penggunaan SCNet kita bisa lihat di sini pada menu IP. Menu IP ya. Selanjutnya firewall di sini. Firewall NAT di sini untuk action masquerade-nya kita bisa klik di sini. Action di sini terdapat ada action masquerade berarti dia menggunakan kumpulan IP private dan ditranslate menjadi satu IP public dynamic ya. Pada action SCNet untuk pada action SCNet di sini terdapat tambahan menu yaitu to addresses. To addresses ini pada bagian ini kan untuk IP address /24 itu ada banyak ya. Ada jumlahnya IP yang bisa digunakan itu ada 256. Kalau misalkan IP network dan juga IP broadcast bisa digunakan yang 254. Apabila kumpulan IP publik statiknya itu garisnya 136. Jadi misalnya ada 138, ada 137, 138 dan juga 139. Misalnya di sini kita masuk ke menu IP ya. IP selanjutnya addresses. Sini ada 199 dan juga 88. Sini kita coba untuk tambahkan 3 IP publik ya. Kita tambahkan di sini 192, 168, 144, 137, 136 berarti ini kita tambahkan 4 berarti ya. Menggunakan satu sini kita play, kita copy. Sebelumnya kita tambahkan slash di sini ya. Slash 24. Baru kita copy dan kita ganti menjadi 137. Kita apply, kita copy lagi menjadi 138, apply dan kita copy lagi menjadi 139. Kita apply, oke, dan oke. Dan di sini untuk penggunaan SCNet itu kapan? Nah misalnya menggunakan masquerade ya. Misalnya menggunakan masquerade di sini maka kita nanti jaringan klien kita itu ingin internetan, maka IP yang digunakan itu akan dipilih secara acak. Jadi misalnya menggunakan SCNet nanti didefinisikan untuk misalnya IP yang 138. Jadi kumpulan IP private ini ingin internetan maka dia akan ditranslate menggunakan NAT sehingga yang bisa internetan itu adalah 138. Jadi misalnya kita tuliskan di sini di firewall di sini pada bagian NAT-nya, di sini, terus bagian action-nya di sini kita pilih yang SCNet. Pilih bagian yang SRCNet. Dan untuk address-nya di sini kita misalnya ingin IP klien kita itu internetan, nanti dia menggunakan IP address-nya yang 138. Berarti di sini kita bisa ketikkan ya. Untuk IP-nya 192.168.44.138. Ini kita play. Dan untuk address-nya di sini ya
Nanti itu kumpulan klien ini jika ingin internetan, maka dia nanti melewati ataupun menggunakan 138 ini. Seperti itu. Jadi di sini kalau kita sudah apply dan juga oke, pada pemilihan lisensinya, di sini kita bisa langsung uji coba. Pada bagian walnutnya kita definisikan hanya bisa internetan itu gratisnya hanya PC 1 sampai 4. Dan untuk PC 5 itu tidak bisa ya. Kita coba di sini. Kita coba ping ke 88 ya. Ping 88. Wah, di sini not crackable. Oke, di sini untuk kita menambahkan addressnya di sini kita kopikan yang ini ya. Kita kopikan yang ini, tidak menambahkan yang baru. Tapi di sini kita copy untuk bagian di sini. Nah, di sini kita copy, lalu baru di sini kita ganti IP-nya. Di 172, kita play, copy lagi. Di sini jadi 173, kita play, kita copy lagi sekali lagi. Cuma jadi 174, kita play dan oke. Jadi di sini kita menambahkan 3 IP baru menjadi semuanya 4. Di sini kita baru coba untuk pengujiannya. Untuk di sini itu yang bisa mendapatkan akses internet itu adalah dari PC 1 sampai 4. Di sini kita coba dari PC 1 ya, untuk ping ke 88. 88. Di sini tidak bisa ya. Kita coba lagi untuk PC 2. Ini kita coba juga ping 888. Di sini juga tidak bisa ya, karena untuk konfigurasi NAT itu memang tidak bisa. Jadi dia itu kalau konfigurasinya tuh bisa pada di video itu bisa ya. Dia itu bisa mengakses internet dari PC 1 sampai 4 ya. Dan kita langsung lanjut saja materi selanjutnya, yaitu persiapan topologi untuk Apache 2. Persiapan topologi kali ini untuk Apache di sini kita akan memasang DSTNet ya. DSTNet itu digunakan ketika klien di internet ingin mengakses jaringan lokal dari internet ya. Misalnya di sini saya kasih contohnya, misalnya ada suatu pengguna yang terhubung ke internet, kemudian dia ingin mengakses jaringan lokal kita. Nah, pada mikrotiknya kita bisa tanamkan chain DSTNet. Untuk actionnya kita bisa sesuaikan, dia bisa menggunakan DSTNet ataupun redirect. Di sini untuk action DSTNet pada tipe DSTNet di sini. Jadi di sini kita akan mengembangkan topologinya. Untuk yang Linux di sini saya akan delete. Saya akan delete saja. Nah, jadi di sini itu kita akan menggunakan perantara Docker. Perantara Docker ini kita tanamkan service web server. Jadi misalnya ada pengguna yang terhubung ke internet, dia akan nanti akses ke jaringan. Nanti aksesnya itu kan ke web server. Jadi web servernya itu dapat berupa Apache dan lain sebagainya. Di sini kita akan web server Apache. Untuk web server Apache itu merupakan service web server yang umumnya digunakan. Di sini kita bisa close lab terlebih dahulu ya untuk menambahkan Docker Apache. Di sini kita masuk ke menu devices. Nah, di sini juga ada Ubuntu server ya. Nah, di sini kita akan menggunakan yang Docker Apache 2 ini. Nah, di sini untuk menambahkannya kalian bisa klik saja get device. Lalu kalian tunggu hingga prosesnya selesai. Ketika sudah ada bacaan ada tupinet, berarti di sini untuk Docker Apache 2-nya itu sudah terinstall ya. Dan untuk caranya kita bisa klik quit di sini. Nanti itu dia akan masih tahu
masuk ke web sini. Nah, di sini itu kan mengasih arahan untuk cara pengisian dari Docker apa aja ya. Oke, di sini kita bisa tambahkan saja karena lab yang tadi. Di sini kita open. Di sini kita tambahkan node. Kita klik yang Docker.io. Sini untuk Apache-nya yang sudah kita install tadi, image-nya itu Apache 2. Untuk Docker-nya, untuk namanya di sini kita kasih spesifikasi saja. Saya Docker web server ya, seperti ini. Untuk deskripsinya sudah, untuk ikonnya menggunakan Docker server saja. Nah, di sini kalian bisa menggunakan ataupun menamakan IP-nya mau menggunakan DHCP ataupun statik. Dan di sini saya menggunakan IP-nya statik. Jadi di sini kita bisa tambahkan tuh IP-nya. Untuk yang sebelumnya itu kita bisa lihat untuk IP addresses. Sini ada yang IP-nya untuk terhubung ke dari Ether 2 itu ada IP-nya 88.1. Berarti kita bisa menggunakan IP-nya 8.8. Jadi di sini kita ketikkan 192.168.88. Misalnya di sini kita menggunakan agar simpel saja. Oke, sebentar di sini kita bawa ulang lagi ya. Tadi pencet web server. Selanjutnya di sini kita masukkan IP-nya 192.168.88. Sini agar simpelnya dari PC 1 hingga sampai PC 5 menggunakan IP 88.41 saja. Ini masukkan /24. Setelah itu kita ke bawah masuk ke default root. Di sini kita masukkan gateway-nya 192.168.88.1. Sudah itu kita masukkan DNS-nya di sini. Masukkan DNS Google yaitu 8.8.8. Dan di sini masuk ke primary console. Di sini menggunakan telnet. Dan secondary console-nya sini kita pilih yang SSH. Kita scroll lagi, Docker option-nya privilege dan kita bisa langsung save saja. Dan kita bisa jalankan untuk Docker web servernya. Sesudah itu kita akan hubungkan pada Docker web server ke sini. Menekan port 1/2 dan save. Baik, jika sudah di sini untuk Docker web server di sini ya. Jadi misalnya kita akan menggunakan Extended ya nantinya. Extended ini. Jadi untuk nantinya untuk gambarannya ada pengguna yang terhubung ke internet, dia ingin akses web server ini. Sekali untuk web server itu IP-nya private, maka nanti dia aksesnya menggunakan IP publiknya Symmetric. Tapi tampilannya ini adalah dari web servernya seperti itu. Oke, kita jalankan untuk web servernya di sini. Untuk di sini kita hanya pengonsepannya saja, belum ke konfigurasinya. Nah, di sini kita bisa langsung enter saja. Kalau dia sini langsung login sendiri. Selanjutnya di sini kita coba cek untuk IP statiknya sudah tersetting apa belum. Dengan komennya itu adalah if config sini masuk ke ether 1 ya. Kita bisa lihat di sini IP-nya sudah
masuk ya 88.41. Selanjutnya kita coba cek juga untuk gateway-nya, yaitu IP route enter. Nah, di sini sudah masuk juga untuk gateway-nya 88.1 ya. Dan di sini kita coba pengujian ping ke Google, ping ke 88. Ini kita bisa lihat di sini tidak bisa ya, karena untuk konfigurasi sebelumnya itu yang bisa mengakses ping itu kita coba cek IP firewall. Nah, di sini pada address list ini, jadi kita menemukan yang bisa ping ke internet itu hanya dari PC 1 sampai 4 dan sisanya itu tidak bisa. Jadi di sini kita bisa masuk ke bagian NAT, kita bagian di sini, kita bagian address listnya. Nah, di sini kita bisa tutup saja ya, karena dia itu jangkauannya bisa semua, mana saja yang bisa semua yang mengakses ke internet. Kita play lalu oke. Ctrl C di sini. Dan kita coba ping kembali ping 88. Nah, di sini sekarang dia sudah bisa ya, sudah reply untuk ping ke internet. Oke, jadi seperti itu untuk persiapan topologi kali ini. Dan kita coba juga untuk ping ke google.com ya. Google.com. Dan dia juga bisa. Oke, jadi seperti itu. Untuk selanjutnya yaitu ada DSTNet, bagian DSTNet ya. Oke, jadi di sini kita akan melakukan konfigurasi DSTNet, bagian DSTNet-nya ya. Ini kita saya buka untuk bagian Windows-nya di sini. Untuk konfigurasinya di sini untuk penggunaan yang ingin akses ke klien itu kita lewatnya menggunakan Ether 1 di sini dan melalui IP publik MikroTik. Dan kita tentukan juga untuk jaringan kliennya ingin mendapatkan akses internet menggunakan yang IP 172. Kemudian nanti itu kita akan mengakses web servernya menggunakan IP private agar bisa diakses dari jaringan luar. Jadi jaringan luar ini akan menggunakan IP publik dari MikroTik yang sudah menjadi statik, yaitu 172 itu. Sehingga akan menampilkan yang akan ditampilkan di web servernya. Oke, langsung saja di sini kita masuk ke menu IP, selanjutnya firewall, dan menu di sini. Sebelumnya kita sudah mendefinisikan untuk IP-nya, yaitu ini ya 137.172. Oke, kita di sini kita tambahkan role baru. Ya, untuk tambah role baru ini untuk kalau misalnya ada perangkat yang terhubung ke internet, dia ingin akses ke web server, dia menggunakan IP publik dari MikroTik yang udah statik, yaitu 172. Jadi kita perlu menambahkan role baru di bagian general di sini, bagian if-nya kita pilih bagian DSTNet. Untuk bagian protokolnya ini karena dia ingin mengakses web server bisa yaitu menggunakan HTTP ataupun HTTPS. Nah, jadi di sini karena masih awal yaitu menggunakan HTTP. Jadi kita pilih saja protokol yang TCP ini. Kemudian di bagian DST port di sini kita bisa isikan portnya bisa ini 8181 ya. Selanjutnya pada bagian DST address, ini bisa isikan IP publik dari MikroTik yang statik, yaitu yang 192.168 titik dan di sini yang 10.0.137.172 ya.
Dan di bagian dan-nya atau action-nya di sini kita bisa pilih action yang DS Tenant. Yang DS Tenant ini. Kemudian bagian to address-nya di sini kita bisa masukkan atau isikan IP address-nya dari web server, yaitu kita bisa cek terlebih dahulu dan komen if config @hh atau enter 1 ya. Bisa lihat sini IP-nya itu 88.401. Dan di sini itu 192.168.8841 ya. 88.41. Dan seperti ini selanjutnya untuk bagian supportnya karena dia HTTP ataupun karena web server itu menggunakan protokol TCP. Kita TCP dan portnya itu 80. Kita masukkan portnya itu 80. Dan di sini kita sudah cek lagi. Jika sudah, kita apply, lalu OK. Di sini masih saja kita coba untuk perhatikan di sini. Ibaratnya, jadi di sini kita ketikkan IP address ya pada di sini. Di sini kita bisa ketikkan untuk IP address MikroTik statiknya yaitu yang 10.0.137.172. Selanjutnya kita masukkan portnya menggunakan titik 2. Masukkan portnya yang tadi sudah kita buat yaitu 8181 dan kita coba enter. Kita bisa lihat di sini bacaan web server is running. Jadi inilah tampilan dari untuk bacanya. Jadi saat ini kita sudah berhasil melakukan konfigurasi yang namanya tipe DS Tenant dengan action DS Tenant ya. Jadi ini tampilan dari web servernya. Oke, seperti itu. Selanjutnya yaitu kita akan melakukan konfigurasi DNS server. Oke, untuk di sini kita akan melakukan konfigurasi DNS di sini. Dan kenapa kita memerlukan DNS ini? Sebelum pada lanjut pada action yang redirect, karena di sini kita bisa lihat pada topologi kita di sini. Nah, di sini kita itu memiliki 2 server ya. Nah, jika kumpulan klien kita ingin mengakses ke server tersebut dan kita bisa ping menggunakan IP, nah, untuk permasalahannya ada di kita kan memiliki 2 server IP dan lebih dari 2 gitu. Nah, di sini tuh akan kita kesulitan untuk menghafalkan IP address-nya. Maka dari itu kita bisa menggunakan service yang namanya DNS. Jadi ini tuh untuk mentranslatekan IP domain ya, jadi seperti itu. Jadi kita bisa gambarkan nantinya itu ketika ada klien mengakses ke server yang ada, kita mengakseskan domain nantinya. Nah, nanti itu kita menggunakan IP lagi, tapi cakupannya di sini hanya lokal saja. Jadi untuk DNS yang kita akan buat pada MikroTik itu kita tidak akan bisa resolve ke internet. Di sini kita langsung buka untuk inbox-nya. Kita MikroTik di sini, kita masuk ke menu IP, pada menu firewall, pada filter roles di sini kita coba untuk disablekan konfigurasi yang ini ya. Takutnya bisa mengganggu pada konfigurasi DNS kali ini. Jadi kita bisa disable di sini. Jadi kita menonaktifkan untuk konfigurasinya. Setelah itu kita untuk menu DNS, kalian bisa ketik di menu IP, selanjutnya DNS. Dan di sini tuh oke, sekarang saya menggunakan catatan di sini. Jadi server yang pertama ini ya, sebentar di sini. Nah, server yang pertama ini
Di sini tuh memiliki IP-nya yaitu 192.168.199.2. Dan kemudian yang server 2 ini, yang Apache ini, nah di sini tuh IP-nya adalah 192.168.88.41 ya. Nah, nanti IP address-nya ini nanti itu kita akan servernya ini akan dinamakan domain dengan yang saya sudah buat di sini untuk nama domainnya yaitu server1.mydomain.com dan juga untuk server 2-nya. Nanti itu kita akan mengakses klien server dengan nama domainnya pada bagian DNS-nya. Di sini kita kembali ke Mikrotik. Nah, di sini pada bagian DNS di sini kita klik yang tanda checklist ini pada menu allow remote request. Dan di sini tuh Mikrotik ini kita sudah menjadi yang namanya DNS. Nantinya ini kan masih baru ya. Nah, di sini tuh belum terallow, jadi kita bisa klik apply aja. Nah, di sini saya karena hitam di sini, maka Mikrotik kita sudah menjadi DNS. Kita di sini langsung oke saja. Sebelumnya kita masuk ke DNS di sini. Kita di sini masuk ke menu statik ya, sorry. Nah, di sini kita tambah. Nah, plus di sini kita tambahkan nama domainnya yang tadi sudah kita buat. Nah, di sini yaitu server1mydomain.com. Ini server1mydomain.com. mydomain.com seperti ini. Selanjutnya kita masukkan untuk IP address-nya. Di sini untuk server 1 IP address-nya itu yang 99.2. Jadi kita masukkan di sini 192.168.99.2 ya. Setelah itu kita play. Oke, dan di sini kita buatkan juga untuk yang keduanya server2.mydomain.com. Masukkan juga untuk IP address pada server 2. Kita bisa cek di sini ya untuk IP-nya. Untuk servernya itu sudah benar 99.1 dan juga server 2 itu 88.41. 192.168.88.41. Dari sini apply lalu oke. Nah, sesudah itu kita untuk pengujian pada PC1. Pada PC1 di sini kita coba pengujiannya. Sebelumnya kita coba show IP dulu. Di sini dia mendapatkan di sini saya sudah setting IP-nya 88.31 dan di sini untuk bagian DNS-nya kalian bisa isi dengan DNS yang ada di Mikrotik ya, yaitu DNS-nya itu ini ya 88.1. Berarti di sini kita ketikkan IP DNS 192.168.88.1 seperti ini. Nah, kita enter, kita coba show IP lagi. Di sini DNS-nya juga, di sini saya IP-nya, IP DNS-nya sudah masuk di sini. Dan kita coba pengujian untuk ping menggunakan domain ke server 1 terlebih dahulu ya. Ping server1.mydomain.com. Ini kita enter. Ya, di sini berhasil reply dan kita coba untuk yang ke server 2-nya kita ganti saja angkanya menjadi 2. Enter. Dan di sini juga sudah berhasil reply ya. Oke, di sini untuk konfigurasinya itu sudah berjalan atau berhasil.
Untuk selanjutnya yaitu akan menentukan DSTNet pada bagian chain redirect ya. Oke, di sini untuk bagian DSTNet, bagian redirect di sini. Untuk redirect itu merupakan action yang terdapat pada tipe DSTNet ya. Nah, mana tipe DSTNet action yang digunakan di sini namanya itu DSTNet yang namanya ada juga yang namanya redirect. Untuk bagian DSTNet itu bisa digunakan untuk mengakses jaringan lokal, melalui internet. Jadi seperti yang kita lakukan sebelumnya, untuk penggunaan dari internet, jaringan mengakses ke klien. Facilitator akan melempar ke luar ke web servernya. Jadi istilah seperti forwarding. Di sini untuk redirect itu bisa menggunakan ketika ingin memberikan traffic ke router itu sendiri. Jadi paketnya itu akan diarahkan ke routernya itu sendiri. Kembali ya seperti ini kita masuk ke environment business lab kita di sini. Di sini kita masuk ke menu inbox-nya saja. Pada menu IP selanjutnya firewall di sini. Pada menu net di sini. Kan itu sebelumnya itu untuk action yang DSTNet di sini ada tambahan menu baru ya, tambahan menu to addresses. Nah, setelah yang redirect kita cari di sini redirect. Nah, di sini tidak ada menu tambahan baru. Jadi untuk redirect itu akan lempar ke routernya sendiri ya. Jadi di sini kita tambahkan langsung saja konfigurasinya. Di menu IP firewall di sini kita tambahkan perbandingan general di sini. Chainnya di sini menggunakan DSTNet. Untuk protokolnya di sini untuk DNS ya, karena kayak untuk sebelumnya jadi kita itu kan pada menu sini pada ping server 1 itu kan harus terhubung dulu ke DNS dari mikrotiknya. Nah, kalau DNS-nya itu bukan dari mikrotik itu maka tidak bisa. Jadi sini kita akan coba untuk menekan DNS-nya. Jadi di sini itu menekan protokol DNS-nya itu adalah UDP ya. UDP ini bagian DNS-nya. Dan untuk DST port di sini kita masukkan portnya dari DNS itu 8.8.8.8. Selanjutnya di sini untuk DST port DNS itu adalah 53 ya. Nah, untuk DST address ini baru kita masukkan dari yang 88 tadi ya. Seperti ini kita lanjut ke menu actionnya. Tadi actionnya di sini kita pilih yang redirect ya. Sudah itu kita apply lalu oke. Sudah itu kita coba pengujian pingnya di sini. Di sini kita coba untuk menggunakan yang DNS yang tadi itu menggunakan DNS 88. Berarti untuk DNS 88 di sini untuk ping ke server kita coba ping ke server 2 ya. Ping server 2.mydomain.com. Seharusnya di sini ya bisa karena dari itu berdasarkan izin ke DNS-nya 88. Nah, jika di sini jikalau untuk selain IP dari mikrotik, misalnya di sini memiliki DNS-nya itu adalah 1.1.1 ya. Jadi di sini kita bisa ubah saja untuk di sini pada bagian
Destinat redirect ini. Nah, pada bagian DST address ini kita bisa tutup saja. Jadi kita kosongkan. Jadi sini tuh bisa semua DNS yang bisa ping ke server kita play, lalu oke. Dan kita coba menu pada PC 5 dengan DNS-nya itu adalah 1.1.1, ping ke server, ping server 2 ya, server 2.mydomain.com. Enter di sini. Nah, di sini dia tuh bisa, karena ya itu kan tadi untuk bagian DST address-nya itu sudah ditutup ya. Oke, jadi seperti itu saja untuk bagian DSTnet, bagian redirect kali ini. Dan mungkin cukup sekian untuk pembahasan dari saya kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kekurangan kata dari saya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.